Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Lesmana dengan NPM 2021 4350 1160. Kali ini saya akan menjelaskan website yang telah saya buat yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan pada Penerimaan Karyawan Terbaru di CV Hima Berkas Sejahtera menggunakan metode TOPSIS berbasis website. Pertama-tama saya akan menjelaskan dari database terlebih dahulu. Database yang saya gunakan itu Topsys_SPK. Dalam database tersebut saya menggunakan 4 tabel. Tabel yang pertama itu tabel admin, yang kedua tabel kandidat, yang ketiga tabel kriteria, yang keempat tabel penilaian. Yang pertama, saya akan menjelaskan tabel admin terlebih dahulu. Tabel admin itu struktur berisikan ID, username, password, level, dan nama lengkap. Selanjutnya pada tabel kandidat, saya menggunakan struktur ID kandidat, nama, nomor telepon, email, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pengalaman kerja, alamat, dan usia. Selanjutnya pada tabel kriteria, saya menggunakan ID kriteria, kode kriteria, nama kriteria, bobot, sifat, poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5. Selanjutnya, saya menggunakan tabel penilaian. Pada tabel penilaian berisikan ID penilaian, ID kandidat, ID kriteria, dan nilai. Setelah database sudah saya jelaskan, mari kita akan menuju ke sistem. Berikut adalah tampilan loginnya. Pada tampilan login ini, username kita masukkan admin, passwordnya kita masukkan admin 234. Setelah login berhasil dan masuk ke tampilan dashboard, di sini dashboard saya memiliki beberapa menu. Menu yang pertama itu adalah menu utama. Menu utama itu terdiri dari dashboard, kandidat, kriteria, dan penilaian. Selanjutnya, menu perhitungan itu saya memiliki menu matriks awal, normalisasi, terbobot, solusi ideal, jarak, preferensi, ranking. Selanjutnya ini ada menu cepat atau menu quick access. Yang pertama itu ada kelola kandidat, setup kriteria, dan untuk penilaian itu untuk input penilaian, dan yang terakhir untuk lihat ranking. Yang pertama, mari kita klik menu kandidat. Pada menu kandidat ini saya menggunakan button dashboard untuk kembali ke dashboard, tambah untuk tambah kandidat, kriteria untuk menambah atau melihat kriteria, yang keempat itu penilaian untuk melihat atau menambah penilaian, yang terakhir itu ada cetak. Cetak itu untuk mencetak hasil data kandidat yang telah diinput. Di sini saya menggunakan fitur cari. Jadi ketika kita ingin mencari kandidat, jadi kita tidak perlu scroll lagi atau mencari kandidat. Jadi tinggal kita ketik saja kandidat yang kita ingin cari. Misal kita ingin mencari yang bernama Dedi. Langsung terlihat Dedi langsung muncul yang bernama Dedi Kurniawan. Selanjutnya, mari kita akan klik button tambah kandidat. Pada tambah kandidat ini, mari kita coba. Kita tambahkan Yudis, email, pendidikan terakhir kita masukkan S2, contoh mekanik industri, nomor telepon, kita masukkan jenis kelamin laki-laki, usia 24, kita masukkan. Di sini sudah saya masukkan, mari kita simpan. Data berhasil ditambahkan, mari kita lihat. Data Yudis sudah tertambahkan, mari kita lihat. Di sini saya ada 3 menu. Menu yang berwarna biru atau yang bergambar mata ini adalah untuk melihat kandidat. Dan yang kedua, yang berwarna kuning atau yang bergambar pensil atau pulpen ini untuk mengedit data kandidat. Yang ketiga, untuk menghapus kandidat. Yang pertama, kita lihat untuk melihat kandidat. Pada lihat kandidat ini, di sini sistem akan
menjelaskan informasi pada kandidat tersebut. Kandidat tersebut yang tadi kita input, yang bernama Yudis, pendidikan terakhir S2, yang berumur 24 tahun, informasi personalnya dengan ada nomor telepon, email, jenis kelamin, pengalaman, dan alamat. Di sini data penilaian 0 karena kita belum menginput data penilaian pada kandidat tersebut. Apabila kita ingin mengedit, di sini kita bisa mengedit data kandidat. Apabila ada yang keliru, misal kita tambahkan di sini alamat lengkap, kita tambahkan nomor jadi 20, usia kita ganti jadi 25, kita update data. Data berhasil terupdate atau terubah. Alamat yang tadi tidak ada nomor sekarang jadi ada nomor. Data berhasil terubah. Kita lihat di daftar kandidat. Yudis. Langsung ada dan tetap masih berubah. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke fitur cetak. Pada fitur cetak ini untuk mencetak laporan data-data kandidat yang telah kita input. Mohon maaf agak sedikit memakan waktu. Di sini bisa kita langsung save. Kita save. Kita lihat file sudah terdownload dalam bentuk PDF. Berikut adalah tampilan dari cetak laporan daftar kandidat. Dengan ada kop surat, tulisan daftar kandidat, nomor, nama kandidat, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan usia. Dan di sini ada form untuk tanda tangan. Ada kota, tanggal, bulan, dan tahun, dan nama direktur. Dan di sini ada tanggal cetaknya. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke menu kriteria. Oh iya, di sini kita coba hapus. Kita mencoba button hapus. Kita klik button hapus pada kandidat yang bernama Yudi. Data berhasil terhapus. Kita klik lagi. Sudah tidak ada lagi kandidat yang bernama Yudi. Selanjutnya kita ke form kriteria. Pada form kriteria ini saya menggunakan button dashboard untuk kembali ke dashboard, penilaian untuk menilai suatu kandidat, kandidat untuk menambahkan daftar kandidat. Dan pada tambah kriteria ini saya menggunakan text field, kode kriteria, nama kriteria, bobot kriteria, sifat kriteria, dan di sini ada sangat buruk, buruk, cukup, bagus, dan sangat bagus untuk menilai suatu kandidat. Di sini kita masukkan kode C6 karena di sini terakhir kode kriteria itu C5 berdasarkan C1 sampai C5 dan kita di sini masukkan C6. Kita masukkan di sini sebagai C6. Ini data kita ganti jadi 8. Ini sebagai contoh saja. Memasak. Kita tambah. Data berhasil bertambah pada C6, nama kriteria pengalaman memasak dengan bobot 8, sifat benefit,
sangat buruk, buruk, cukup bagus, dan sangat bagus, kita mengikuti pada kriteria sebelumnya. Jadi, untuk memudahkan dalam proses penilaian. Di sini saya menggunakan 80 dengan sangat buruk, buruk 85, cukup 90, bagus 95, sangat bagus itu 100. Di sini coba kita akan coba button edit pada kriteria ke-6. Mohon maaf, agak sedikit kendala. Di sini kita akan ubah bobotnya menjadi 6. Dan di sini kita ubah sifat benefitnya menjadi cost. Coba sifat benefitnya menjadi cost. Kita update. Data berhasil terupdate. Kita lihat kriteria ke-6, pengalaman memasak. Yang tadinya bobotnya 8, kita ubah menjadi 6. Dan sifat benefitnya yang tadi, sifat kriterianya yang tadinya benefit, kita ubah menjadi cost, sudah berubah. Mari kita coba button untuk hapus. Data berhasil terhapus pada data kriteria C6. Sudah tidak ada lagi data sebelumnya, yaitu C6. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke menu penilaian. Pada menu penilaian ini, saya menggunakan button dashboard untuk kembali ke dashboard, kandidat untuk menambahkan atau kembali ke daftar kandidat. Ini ada kriteria untuk menambahkan atau melihat kriteria. Ini untuk kelola penilaian untuk menghapus suatu nilai dari kandidat. Di sini ada matriks. Di sini kita akan memasuki nilai. Di sini kita akan memasuki perhitungan dari metode Topsis. Dan di sini sudah terlihat form penilaian untuk menilai suatu kandidat. Mari kita nilai kandidat yang sudah kita tambahkan tadi, yaitu kandidat yang bernama Yudis. Kita masukkan 90, 90, 90, 90, 90. Mari kita simpan. Penilaian berhasil tersimpan. Kita lihat sudah tertera kandidat Yudis. Kita masukkan nilai 90 dan sudah tersimpan. Mari kita melanjutkan ke menu kelola penilaian. Dan di sini kelola penilaian gunanya untuk menghapus suatu nilai. Dan di sini kelola penilaian saya menggunakan dua menu. Menu yang pertama itu per kandidat. Artinya menu tersebut dapat menghapus kriteria keseluruhan pada suatu kandidat tersebut. Dan di sini selanjutnya ada detail penilaian. Detail penilaian ini saya gunanya untuk menghapus beberapa kriteria saja pada kandidat tersebut. Mari kita coba lakukan menu yang pertama, menghapus nilai pada kandidat yang bernama Yudis. Penilaian kandidat berhasil dihapus. Mari kita coba ke input penilaian. Kita lihat sudah terhapus semua penilaian kriteria dari kandidat Yudis, sudah kosong semua. Mari kita input lagi 90, 90, 90, 90, 90. Kita simpan. Kita balik lagi ke kelola penilaian. Sudah terisi lagi. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke menu kelola penilaian yang kedua, yaitu detail penilaian. Pada kelola penilaian, kita coba untuk hapus kriteria 4 dan 5 dari kandidat yang bernama Yudis. Kita coba hapus Yudis. Detail penilaian. Kriteria keempat. Jadi hanya menyisakan kriteria 1, 2, dan 3 saja. Mari kita lihat. Data kriteria kandidat yang bernama Yudis, kriteria 4 dan 5 sudah kosong karena sudah kita hapus tadi.
Jadi kita input lagi 90, kita simpan. Ya, data penilaian berhasil disimpan. Mari kita lanjutkan ke menu selanjutnya yaitu matriks. Yaitu matriks awal bisa dibilang ini adalah tahap pertama dalam perhitungan metode Topsis. Pada matriks awal ini saya menggunakan button dashboard, button kandidat untuk menambahkan kandidat, kriteria untuk melihat, menambah atau menghapus kriteria. Di sini ada button penilaian untuk menilai atau mengubah suatu nilai dari suatu kandidat. Di sini ada guna cetak untuk mencetak laporan sistem dari perhitungan matriks keputusan awal. Berikut adalah data-data yang sudah kita input tadi dan ini adalah hasil output yang sudah kita masukkan pada form penilaian. Jadi pada menu ini kita sudah tidak bisa lagi mengotak-atik, mengubah, menghapus, dan mengedit data pada menu matriks awal ini. Jadi kita hanya tinggal melanjutkan untuk ke perhitungan selanjutnya. Di sini saya ada edit penilaian. Edit penilaian ini adalah mengedit nilai kandidat tersebut. Jadi bukan mengedit nilai dari matriks awal. Jadi untuk mengedit nilai kandidat pada form sebelumnya yaitu penilaian. Dan di sini ada lanjut normalisasi yaitu untuk melanjutkan ke form selanjutnya yaitu lanjut normalisasi putusan. Di sini sebelum kita melanjutkan ke menu selanjutnya kita coba fitur cetak terlebih dahulu pada form matriks awal. Mohon maaf agak sedikit lama. Kita coba save. Kita lihat file sudah berhasil terdownload dalam bentuk PDF. Berikut adalah tampilan laporan cetak pada perhitungan matriks keputusan awal dengan ada kop surat, matriks keputusan awal, nama kandidat, kriteria 1, 2, 3, 4, dan 5 dan di sini ada tanda tangan, kota, tanggal, bulan, dan tahun dan ada juga tanggal cetaknya. Setelah laporan cetak pada perhitungan matriks awal sudah selesai, mari kita melanjutkan ke perhitungan selanjutnya yaitu ke normalisasi. Di sini merupakan perhitungan tahap kedua yaitu matriks normalisasi keputusan atau matriks normalisasi pada metode Topsis. Di sini saya menggunakan button dashboard, yang kedua button matriks awal untuk kembali ke halaman sebelumnya dan di sini ada button edit untuk mengedit penilaian dan di sini ada fitur cetak dan di sini untuk mencetak laporan perhitungan matriks normalisasi. Di sini adalah perhitungan matriks normalisasi keputusan. Dan di sini ada fitur kembali. Fitur kembali ini untuk kembali ke halaman sebelumnya yaitu matriks awal dan di sini ada menu lanjut pembobotan yaitu untuk melanjutkan ke perhitungan selanjutnya yaitu pembobotan atau matriks normalisasi terbobot. Mari kita coba di sini fitur cetak.
Di sini mari kita save. Kita coba buka file yang sudah kita download tadi. File sudah terdownload dalam bentuk PDF. Ada kop surat, matriks normalisasi, nama kandidat, kriteria 1, 2, 3, dan 4, 5. Ada kota, kota, tanggal, bulan, dan tahun, dan di sini ada nama direktur, dan ada tanggal cetak. Setelah tampilan cetak laporan selesai, mari kita ke perhitungan selanjutnya atau ke menu selanjutnya, yaitu normalisasi, matriks normalisasi terbobot. Di sini merupakan perhitungan tahap ketiga pada metode Topsis. Pada matriks terbobot ini, saya menggunakan button dashboard, normalisasi, edit, teks cetak. Pada button normalisasi ini, untuk melanjutkan, untuk kembali ke menu sebelumnya, yaitu matriks normalisasi keputusan. Dan di sini ada button edit untuk mengedit penilaian, dan di sini ada fitur cetak untuk mencetak perhitungan matriks normalisasi terbobot. Di sini berikut adalah perhitungan matriks normalisasi terbobot yang sudah dihitung sebelumnya dan dilanjutkan dengan perhitungan matriks normalisasi terbobot. Di sini ada fitur kembali untuk kembali ke halaman sebelumnya, dan di sini ada fitur lanjut ke menu selanjutnya, yaitu solusi ideal untuk melanjutkan perhitungan selanjutnya. Kita coba fitur cetak. Kita coba save. Mohon maaf, agak sedikit memakan waktu untuk mendownload laporan sistemnya. Kita klik enter. File sudah berhasil terdownload. Mari kita lihat. File sudah berbentuk PDF dengan ada kop surat, matriks terbobot, nama kandidat, nama kriteria, dan di sini ada tanda tangan, ada kota, tanggal, bulan, dan tahun, dan nama direktur, dan di sini ada tanggal cetaknya. Setelah laporan sistem pada perhitungan matriks terbobot selesai, mari kita lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu solusi ideal. Pada perhitungan solusi ideal ini merupakan tahap keempat dari perhitungan metode Topsis. Pada solusi ideal ini merupakan hasil dari sebelumnya, yaitu kita mengambil nilai yang tertinggi dan nilai yang terendah saja. Jadi ini bukan metode perhitungan, hanya tetapi dia hanya mengambil nilai yang tertinggi dan nilai terendah dari setiap masing-masing kriteria. Pada solusi ideal ini, saya menggunakan button dashboard. Yang kedua, terbobot untuk kembali ke halaman sebelumnya, yaitu matriks normalisasi terbobot. Dan di sini ada button edit untuk mengedit penilaian. Di sini ada button jarak untuk melanjutkan ke perhitungan selanjutnya, yaitu jarak. Di sini ada fitur cetak untuk mencetak laporan perhitungan solusi ideal. Berikut adalah tampilan solusi ideal. Kita mencoba cetak laporan perhitungan solusi ideal. Kita coba save.
Mohon maaf agak sedikit memakan waktu. Coba save. Kita coba buka. File sudah berhasil terdownload dalam bentuk PDF. Berikut ada kop suratnya, nama perhitungan, solusi ideal, nama kriteria dari kriteria 1, 2, 3, 4, dan 5. Berikut untuk tanda tangan dan ada tanggal cetaknya. Setelah cetak laporan perhitungan selesai, mari kita lanjutkan ke perhitungan selanjutnya, yaitu perhitungan jarak. Berikut adalah tampilan perhitungan jarak. Perhitungan jarak ini merupakan perhitungan kelima dari perhitungan metode Topsis. Jadi ini adalah tahap kelima pada metode Topsis. Di sini saya menggunakan 4 button. Button yang pertama itu dashboard, yang kedua solusi ideal, yang ketiga button preferensi, yang keempat button cetak. Button kedua ini, solusi ideal ini untuk kembali ke halaman sebelumnya, yaitu perhitungan solusi ideal. Yang ketiga ini, button preferensi untuk melanjutkan ke perhitungan selanjutnya, yaitu perhitungan preferensi. Yang keempat itu ada fitur cetak. Fitur cetak ini untuk mencetak laporan dari perhitungan jarak. Berikut adalah tampilan jarak. Di sini ada button kembali untuk kembali ke halaman sebelumnya, dan di sini ada lanjut ke preferensi untuk melanjutkan ke perhitungan selanjutnya, yaitu preferensi. Mari kita coba untuk mencetak laporan dari perhitungan jarak. Kita coba save. File berhasil terdownload. Di sini sudah ada kop surat, nama perhitungan, nama kandidat, D plus, A plus, D min, A min, dan di sini ada statusnya. Ada status penjelasan dari perhitungan jarak, dan di bawahnya ada untuk tanda tangan. Ada kota, tanggal, bulan, dan tahun, dan nama direktur, dan di sini ada tanggal cetaknya. Setelah cetak laporan perhitungan jarak selesai, mari kita melanjutkan ke perhitungan selanjutnya, yaitu preferensi. Perhitungan preferensi ini merupakan tahap ke-6 pada metode Topsis. Dan di sini pada tampilan ini saya menggunakan 4 button. Yang pertama itu button dashboard, yang kedua itu jarak, yang ketiga ranking, yang keempat itu cetak. Jarak ini merupakan untuk kembali ke perhitungan sebelumnya. Dan button ranking ini untuk melanjutkan hasil dari ranking. Dan di sini ada fitur cetak untuk mencetak nilai preferensi. Berikut adalah tampilan dari preferensi. Dan di sini ada tertinggi, terendah, rata-rata, dan total dari kandidat. Nilai tertinggi ini didapatkan 0,9063 dan nilai terendah itu 0,0346 dan rata-rata itu 0,4855. Di sini ada 11 kandidat. Setelah selesai, mari kita coba untuk mencetak hasil perhitungan preferensi. Coba download, kita lihat. Di sini sudah keluar hasil downloadnya dengan ada kop surat, nama perhitungan Topsis. Di sini ada ranking 1 sampai 11, nama kandidat, D+, D min, nilai preferensinya, dan statusnya. Namun di sini belum selesai karena masih ada tahap terakhir yaitu ranking. Dan di sini ada untuk tanda tangan, kota, tanggal, bulan, dan tahun. Di sini ada nama direktur dan ada tanggal cetaknya. Setelah perhitungan selesai, mari kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu menu terakhir, menu ranking.
Di sini kita sudah tahap terakhir dari perhitungan topsis. Pada ranking ini saya menggunakan button dashboard, preferensi untuk kembali ke perhitungan sebelumnya yaitu preferensi. Di sini ada button yang ketiga itu button matrix. Button matrix ini adalah untuk kembali ke perhitungan matriks awal. Dan yang keempat itu ada fitur cetak untuk mencetak laporan perhitungan dari ranking. Di sini sudah terpilih yaitu kandidat yang bernama Faiz Rahman dengan pendidikan S1, usia 25 tahun dengan nilai 0,9063 atau 90,6%. Di sini ranking 1 dimenangkan oleh Faiz Rahman, kandidat terbaik pendidikan S1 dan status terpilih. Yang kedua itu Fahmi Rizky, yang ketiga itu Rahmat Hidayat. Pada ranking 1 ini, Faiz Rahman bisa dinyatakan sebagai karyawan CV Hima Berkah Sejahtera, bisa dinyatakan sebagai karyawan terpilih. Dan di bawahnya itu ada ranking 1 Faiz Rahman, ranking 2 Fahmi Rizky, ranking 3 Rahmat Hidayat. Di sini ada total kandidat, nilai tertinggi, nilai terendah, dan selisih. Kita coba cetak hasil ranking. Kita save. Kita coba buka file. File sudah terdownload. Berikut adalah tampilan cetak laporan dari ranking. Berikut adalah, dan di sini ada kesimpulan hasil keputusan. Berdasarkan perhitungan menggunakan metode topsis, kandidat Faiz Rahman terpilih sebagai kandidat terbaik dengan nilai preferensi 0,9063 atau 90,6%. Berikut adalah untuk tanda tangannya. Setelah selesai, mari kita ke menu sebelumnya yaitu dashboard. Alhamdulillah kita sudah selesai ke tampilan sampai perhitungan ranking. Mari kita coba logout. Berikut adalah tampilan logoutnya. Dan sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Saya Andika Lesmana, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.